Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Di episode sebelumnya, terpaksa menikahi tuan muda memperlihatkan adegan di mana Alia, mantan kekasih tuan muda Abimana yang gagal menikahinya, dianggap telah meninggal dunia. Dan tiba-tiba saja menghubungi telepon rumah tuan muda Abimana, dan yang mengangkat adalah Kinanti, istri tuan muda, yang membuat Alia berpikiran itu suara Anita yang menyekapnya. Setelah mengenali bahwa itu bukan suara Anita, dengan terbata-bata mengatakan bahwa dia adalah Alia, lalu menceritakan dia disekap di sebuah gudang tua dekat dengan perusahaan tuan muda Abimana. Setelah Kinanti mendengar sebagian pengakuan dari Alia, tiba-tiba terputus, membuat Kinanti penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada Alia. Saat Kinanti mempersiapkan makanan untuk tuan muda, malah tuan muda mengatakan, "Jangan sok perhatian kamu ya," katanya pada Kinanti, lalu menyuruh Kinanti meletakkan makanannya di meja karena tuan muda tidak sudi memakan masakan Kinanti karena merasa masakannya tidak enak. Kinanti pun menurutinya hingga dia pergi. Setelah Kinanti pergi, diam-diam tuan muda memakan masakan Kinanti dan berkata dalam hati bahwa masakan Kinanti enak. Dan tanpa disadari tuan muda menghabiskannya semua hingga Kinanti kembali melihat masakan yang ia masak habis, tersenyum. Pasti tuan muda yang memakannya. Setelah disuruh tuan muda pergi sesaat selesai masak nasi, membuat Kinanti terus memikirkan perkataan yang didengar di balik telepon yang mengaku Alia tersebut. Dan karena kebingungan, Kinanti lalu mencari David hingga menceritakan semuanya. Dan David mengatakan bahwa itu hanya pekerjaan orang iseng aja. Lalu Kinanti mengatakan gimana kalau itu benaran Alia yang masih hidup dan meminta pertolongan. David pun mengatakan pada Kinanti jangan memberitahukannya pada tuan muda Abimana, karena itu akan membuat tuan muda Abimana marah dan akan memarahi Kinanti jika mendengar nama Alia. Di adegan lain juga terlihat Marissa, ibu dari Sarah, mendapat bukti baru dari suruhannya bahwa telah menemukan lokasi di mana Sarah, anaknya, dengan suaminya Bastian berada. Dan buktinya dikirim ke HP-nya Marissa. Melihat Sarah lagi menjemur pakaian, membuat Marissa kasihan dan ingin menjemput anaknya pulang. Dengan buru-buru Marissa mengajak Pak Herman, suaminya, menemui tempat Sarah tinggal, tetapi menolak karena lagi sibuk, membuat Marissa pergi sendiri. Melihat kedatangan ibunya membuat Sarah kaget dan heran mengapa ibunya tahu keberadaannya, padahal semua disembunyikan rapat-rapat dari siapapun. Hingga Sarah melihat ibunya membawa sejumlah perlengkapan mewah buat Sarah. Lalu Marissa pun mengutarakan niatnya untuk membawa Sarah pulang. Dan Marissa juga mengatakan bahwa ayahnya sudah tidak miskin lagi dan bisa memenuhi semua keinginan Sarah. Tetapi Sarah tetap menolak dan tidak mau pulang karena Sarah percaya bahwa suaminya Bastian juga akan mendapatkan uang banyak. Mendengar itu, Marissa kesal lalu pergi meninggalkan Sarah. Di adegan lain, tuan muda Abimana terlihat marah besar kepada semua karyawannya di kantor karena perusahaannya kalah memenangkan salah satu proyek besar dengan pesaing bisnisnya bernama PT Elang Sejahtera, yang selisih sedikit harga dengan perusahaan tuan muda Abimana. Lalu mengatakan pasti ada salah satu karyawannya yang membocorkan rahasia perusahaannya tersebut. Dan ini semua karena resiko di mana keponakannya bernama Reno bekerja sama dengan pesaing bisnisnya diam-diam tanpa sepengetahuan tuan muda untuk menghancurkan perusahaannya, semua demi uang. Adegan ini juga memperlihatkan Pak Herman lagi menenangkan pikiran di salah satu tempat, tetapi tidak sengaja ia melihat pasangan kekasih berantem tak jauh dari tempatnya. Hingga wanita tersebut ditinggalkan kekasihnya sendiri, membuat wanita itu frustasi dan ingin mengakhiri hidupnya. Pada saat itu juga, dan disaksikan Pak Herman, karena merasa kasihan, Pak Herman menghampiri wanita itu dan berusaha menggagalkan rencananya mengakhiri hidupnya. Dan mereka berkenalan, lalu Pak Herman memberikan kekuatan pada wanita itu sehingga wanita itu luluh dan mengurungkan niatnya melompat dari ketinggian. Lalu saling memberi alamat, dan wanita itu bernama Keisha yang mempunyai niat tersendiri menjebak Pak Herman. Dan saat malam tiba, Kinanti beristirahat tiba-tiba saja dibangunkan oleh tuan muda Abimana dikarenakan tuan muda Abimana lapar dan menyuruh Kinanti memasak makanan. Mendengar itu, Kinanti kaget karena dia masih ngantuk, tetapi tuan muda menyuruh dan Kinanti harus menurutinya. Hingga sampai di dapur, Kinanti tidak fokus memasak karena masih ngantuk, membuat ia lupa bahwa lagi menghidupkan kompor. Hingga terjadi kebakaran membuat ia panik, lalu David datang membantu mematikan api. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Jangan lupa terus saksikan kelanjutan ceritanya di alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Dan seperti biasa, jika suka dengan video ini jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan share agar STP semangat melanjutkan alur ceritanya. Terima kasih.